Saudara pemirsa, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan untuk saudara-saudara sekalian, saya ingin menyanyikan sebuah pujian yang mengajak kita semua untuk datang kepada Tuhan dan sujud di bawah kaki-Nya. Kami datang ke hadirat-Mu Tuhan, kami kaki-Mu Yesus, kami angkat suara memuji Engkau, puji sembah muliakan nama-Mu. Kami datang padamu, sujud sembah padamu, persembahkan syukur pujian. Berkenanlah Kau Tuhan, terima pujian kami. Yesus, kami mengasihi-Mu. Kami datang ke hadirat-Mu Tuhan, kami menyembah di kaki-Mu Yesus, kami angkat suara memuji Engkau, puji sembah muliakan nama-Mu. Kami datang padamu, sujud sembah padamu, persembahkan syukur pujian. Berkenanlah Kau Tuhan, terima pujian kami. Yesus, kami mengasihi-Mu. Salam saudara pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Hari ini saya ingin menolong kita semua berhubungan dengan harapan kita terhadap keluarga kita masing-masing. Kita belajar dari Daud, bagaimana dia berdoa supaya rumah tangganya diberkati oleh Tuhan sampai nanti keturunan yang masih jauh. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus kami menyerahkan waktu ini ke dalam tangan Tuhan. Kami mau belajar di firman Tuhan, supaya dalam hati kami, lubuk hati kami yang paling dalam, Tuhan memberikan kepada kami gerakan untuk berdoa bagi rumah tangga kami sampai kepada keturunan yang masih jauh. Berkati kami saat ini dengan firman-Mu ya Tuhan, dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Saudara pemirsa, mari kita membaca firman Tuhan dari Perjanjian Lama. Perjanjian Lama, kitab 2 Samuel pasal 23. 2 Samuel pasal 23. Demikian bunyi firman Tuhan. Bukankah seperti itu keluargaku di hadapan Allah? Sebab Ia menegakkan bagiku suatu perjanjian kekal, teratur dalam segala-galanya dan terjamin. Sebab segala keselamatanku dan segala kesukaanku, bukankah Dia yang menumbuhkannya? Dia Allah. Amin. Saudara pemirsa, saya ingin membuka mata kita sebentar ini, bahwa rumah tangga Daud bukan mau dikatakan tidak bahagia, tapi malahan jauh dari bahagia. Anaknya dari istri yang satu dan istri yang berikutnya itu saling membunuh, sekalian. Sangat tidak enak mau diomongkan. Tetapi satu yang harus kita ingat, bahwa Daud ini di sini berdoa untuk keluarganya dan berharap sesuatu yang baik terjadi di sana. Mari saudara sekalian, kita jangan hidup berdasarkan fakta, tapi kita hidup karena berharap kepada Tuhan. Bukankah seperti itu keluargaku di hadapan Allah? Sebab Ia menegakkan bagiku suatu perjanjian kekal,
teratur dalam segala-galanya dan terjamin. Sebab segala keselamatanku dan segala kesukaanku, bukankah Dia yang menumbuhkannya. Luar biasa. Jadi sekarang, para pemirsa sekalian, saya mengajak kita semua untuk, walaupun sekarang kenyataannya mungkin rumah tangga saudara kurang berbahagia, ada masalah di sana sini, apalagi bagi pasangan-pasangan muda, saya ingin ingatkan kita hari ini bahwa doa kita dalam pengharapan itulah yang menentukan nanti keturunan kita, anak cucu kita kemudian hari. Oke lah, kita mengatakan, saya sudah tidak sanggup lagi mengurus rumah tangga saya. Saya sudah salah banyak. Kalau sudah salah, minta ampun kepada Tuhan, supaya Tuhan memberikan pemulihan. Belum pernah terlambat. Saya selalu katakan kepada bapak ibu yang bermasalah dalam rumah tangga, ketika sudah datang kepada saya selalu katakan, mulai dengan kalimat ini: selama orang masih hidup, ia bisa berubah. Tetapi dia bisa berubah karena ada saudara. Apakah ibu atau bapak yang punya iman, punya pengharapan seperti Daud di sini? Tidak boleh kita putus asa. Mengapa? Makin akhir zaman ini, iblis berusaha mengobrak-abrik rumah tangga kita. Mengapa? Sendi terutama dari gereja adalah rumah tangga-rumah tangga. Sudah bisa bayangkanlah, pendeta rumah tangganya kurang berbahagia, majelis kurang berbahagia, saudara-saudara yang membantu dalam pelayanan juga sama, rumah tangganya kurang berbahagia. Apa saudara menyerah? Tidak, saudara sekalian. Hendaknya saudara seperti Daud di sini, tetap punya pengharapan. Oh, saudara-saudara sekalian, kalau sudah sadar betapa penderitaan Daud, belasan tahun, sebagian para penafsir mengatakan mungkin 17 tahun, karena waktu dia itu waktu dia dipanggil Tuhan, katanya pipinya kemerah-merahan. Dia masih seorang remaja yang masih begitu muda. Oleh karena itu dia ditertawakan ketika melawan Goliat. Tetapi kabar baiknya apa saudara sekalian? Walaupun dia belasan tahun diuber-uber oleh mertua kandungnya saudara sekalian, dipisahkan dari istri yang dia cintai, tetapi kabar baiknya apa? Daud tetap pada pendiriannya. Ia percaya satu kali kelak Tuhan akan memulihkan rumah tangganya. Tuhan akan mengambil masalahnya. Dan kita tahu ceritanya bagaimana dalam akhir kitab 1 Samuel disebutkan di sana bahwa kemudian Saulnya tewas dalam peperangan, dan kemudian seluruh kaum Yehuda memanggil Daud untuk menjadi raja. 7,5 tahun dia menjadi raja untuk Yehuda saja. Dan masih ada perlawanan dari keturunan Saul. Tetapi itu tadi, berharaplah bahwa seberat apapun masalah dalam hidup saya, seberat apapun masalah rumah tangga saya, pasti Tuhan bisa membereskannya. Bukan hanya membereskannya sekarang, sampai kepada keturunan yang masih jauh, kata firman Tuhan tadi. Oleh karena itu, bagi saudara-saudara para pemirsa yang sedang menyaksikan program ini, mungkin sudah ada yang sudah mau menyerah. Angkat tangan. Betapa sulitnya mengolah sebuah rumah tangga. Tapi saya ingin katakan kepada saudara-saudara sekalian, menyampaikan kepada saudara-saudara sekalian, bahwa sesulit apapun rumah tangga saudara sekalian, bila pasanganmu itu masih hidup, ia masih bisa bertobat. Mari belajar percaya, belajar beriman hari ini. Yakin benar bahwa doa Daud pada ujung jalannya dijawab oleh Tuhan. Apa Daud pernah gagal? Oh iya, dia gagal. Dia jatuh ke dalam dosa, menipu,
membunuh, berzinah. Tetapi kabar baiknya, ketika Nabi Nathan datang kepadanya, ia bertobat. Itulah kuncinya. Jangan paksakan pasangan sudah bertobat duluan. Saudara yang harus bertobat duluan, berubah duluan, baru kemudian Tuhan akan mengubah pasangan saudara yang sulit, yang sukar, saudara sekalian. Coba kita lihat waktu umat Tuhan keluar dari Mesir. Kalau saya, mungkin saya sudah putus asa. Mau keluar 1 tulah, 2 tulah, 3 tulah, 4 tulah, 5 tulah, 6 tulah, 7 tulah, 8 tulah, 9 tulah, 10 tulah. Baru kemudian Firaun menyerah. Itu pun pura-pura menyerah. Buktinya ketika mereka sampai di tepi laut Teberau, mereka dikejar oleh pasukan Firaun. Tetapi itulah kekuatan iblis yang terakhir kali. Sama dengan rumah tangga saudara. Saudara mungkin mengalami pencobaan 1 kali, 2 kali, 3 kali. Jangan pernah menyerah. Hari ini saya sampaikan kepada saudara, ingat doa Daud di sini. Kalau sudah punya pengharapan, punya iman, ujung jalan nanti rumah tangga saudara berbahagia. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak Tuhan. Kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Berikan dalam hati kami yang terdalam kerinduan untuk mendoakan pasangan kami, mendoakan anak-anak kami bila mereka sulit diatur. Terima kasih Tuhan, karena kami percaya, sungguh-sungguh percaya bahwa doa mengatasi segala sesuatu. Doa memberi jalan keluar dari segala masalah yang paling sulit sekalipun. Dan melalui pengharapan dan iman kami, nanti di ujung jalan Tuhan akan mengubah segala sesuatu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Bila Anda memerlukan dukungan doa kami, atau bila Anda punya masalah yang ingin didoakan, silakan menghubungi nomor telepon kami 0812 7661 1125. Dan bagi Anda yang berada di luar negeri, silakan menghubungi +62 812 7661 1125. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus berkati.